Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga penjagaan sehingga di pertemuan kedua ini kita masih bisa belajar. Mudah-mudahan usaha kita dalam menuntut ilmu selalu diiringi ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dimudahkan dalam memahami ilmu yang sedang kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kedua, melalui video ini sedikit akan saya ulas apa saja yang dibahas pada pertemuan kedua minggu lalu, yakni pada tanggal 15 Juli 2020. Pada pertemuan kedua yang lalu, di situ di aplikasi daring telah saya sharekan atau saya uploadkan beberapa materi yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian catat sebagai tambahan pengetahuan atau boleh dikatakan pendalaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu mantek. Mengapa? Agar supaya kemauan kita, usaha kita, semangat kita dalam belajar ilmu mantek benar-benar tumbuh dan juga berkembang, serta tergerak untuk mau dan semangat belajar ilmu mantek, supaya rasa malas, rasa layah-layah itu mulai terkikis, sehingga tumbuh semangat dalam belajar. Pada pertemuan kedua yang lalu, di situ saya cantumkan ada materi pengantar belajar ilmu mantek. Dalam pengantar belajar mantek di situ saya tuliskan, siapapun yang menguasai ilmu mantek pasti tahu bahwa apa yang ia baca berupa ilmu akliyat sebelum menguasai ilmu mantek hanyalah sebuah pembacaan dangkal yang jauh dari akurasi dan pendalaman masalah secara detail. Kondisi dia, orang yang seperti itu, diibaratkan persis seperti kondisi orang yang membaca fikih sebelum ia menguasai usulil fikih, atau dia membaca tafsir sebelum dia belajar dan menguasai ilmu linguistik Arab seperti nahwu, shorof, dan balaghah. Bagaimana jadinya? Ibaratnya seperti itu. Maksudnya di sini bukan berarti melarang mempelajari ilmu maqasid sebelum menguasai ilmu alat secara mutlak, tapi itu hanya dorongan agar terus berusaha menghubungkan ilmu maqasid dengan alat, dengan ilmu alat, menyatukan ilmu furu dengan usul dengan cara banyak-banyak meraba-raba apa yang sengaja disimpan oleh para ulama penulis ilmu maqasid berupa ilmu alat. Karena sesungguhnya pada barisan-barisan kata tersimpan isyarat-isyarat dari mana ia berasal. Kan gitu ya. Itu pentingnya belajar nopo ilmu mantek.
pada pertemuan kedua juga yang lalu, di situ juga saya cantumkan materi berkaitan dengan manfaat mempelajari ilmu mantek. Di antaranya di situ dikatakan membantu sikap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, manfaat daripada mempelajari ilmu mantek yakni meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan juga objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan juga mandiri. Keempat, manfaat daripada mempelajari ilmu mantek yakni memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. 5. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari diri dari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, dan juga atau bahkan kesesatan dalam berpikir. 6. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Sedangkan dijelaskan dalam buku karangan Profesor Kiai Haji Thaib Abdul Muin, di situ dijelaskan mengenai manfaat ilmu mantek, yaitu diantaranya melatih jiwa manusia agar dapat memperhalus jiwa pikirannya. Kemudian mendidik kekuatan akal pikiran dan memperkembangkannya dengan baik melalui cara melatih dan membiasakan mengadakan penyelidikan tentang cara berpikir. Dengan membiasakan latihan berpikir, manusia akan mudah dan cepat mengetahui di mana letak kesalahan yang akan menggelincirkannya dalam usaha menuju hukum-hukum yang diperoleh dengan pikiran itu. Jadi, mempelajari ilmu mantek itu sama dengan mempelajari ilmu pasti. Dalam arti sama-sama tidak langsung memperoleh faedah dengan ilmu itu sendiri, tetapi ilmu-ilmu yang lain pun juga turut menjadi sebuah pertimbangan pendukung demi menuju sebuah kebenaran. Jadi tidak mutlak, tapi masih juga butuh dengan ilmu-ilmu yang lain yang menjadi penumpangnya demi tercapainya sebuah kebenaran. Kemudian pada pertemuan kedua yang lalu pula, di situ juga saya terangkan berkaitan dengan selayang pandang sosok pengarang kitab Sulamul Munawwarah. Ketika kita belajar kitab, jangan sampai kita itu tidak kenal siapa pengarangnya. Mengapa? Karena kitab yang kita pelajari itu, kita akan tahu karakter kitab itu, atau gini, kita belajar kitab, kalau kita ingin tahu karakter kitab yang hendak kita pelajari, maka pelajarilah dulu pengarang daripada kitab tersebut. Karena apa? Karena rata-rata sebuah kitab itu menggambarkan corak dan juga karakter daripada penulisnya. Penulisnya orang pemikir, maka rata-rata karya-karyanya juga mengajak para pembaca, penikmatnya untuk banyak berpikir. Saya contohkan di sini karyanya Ibnu Rushd, punya kitab namanya Bidayatul Mujtahid
Orang yang pernah belajar kitab Bidayatul Mujtahid pun pasti membutuhkan berpikir yang ekstra dalam memahami karya tersebut. Kemudian yang kedua yang ada di sekitar kita ada karyanya Syekh Abu Zakaria Al-Ansori. Syekh Abu Zakaria Al-Ansori itu banyak karyanya, di antaranya di situ ada Tuhfatul Tulab, ada Fathul Wahab dan sebagainya, yang mana karakter kitabnya itu mengajak orang untuk ekstra mengeluarkan pikirannya. Ada kitab-kitab yang karakter orangnya itu enjoy, karakternya sederhana, karakternya ingin menjadikan ilmu itu mudah dan lain sebagainya. Maka ketika kita membaca contohnya karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu juga punya karya kitab yang mudah kita fahami. Di antaranya lagi yakni Yai Bisri Mustafa. Bagaimana beliau mencoba menjelaskan macam-macam ilmu dengan bahasa yang mudah. Di antaranya di sini pada poin bawahnya di situ juga saya cantumkan juga sosok yang saya sebutkan barusan, yakni Yai Bisri Mustafa. Karakter beliau dalam bagaimana atau karakter beliau dan kepedulian beliau kepada orang-orang yang belajar, sehingga beliau membuat sebuah karangan yang karangan itu bisa menjadi solusi agar orang-orang yang belajar itu menjadi mudah dalam mempelajari ilmu yang hendak dipelajari. Dalam hal ini contohnya Yai Bisri membuat sebuah penjelas berkaitan dengan kitab Nadham Sulamul Munawwarah karya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Nah, kembali ke tema tadi, yakni sosok pengarang daripada kitab Sulamul Munawwarah. Kitab yang akan kita pelajari adalah kitab mantek, tidak syarahnya, tidak pakai idhahul mubham, namun pakai matanya, yakni Nadham Sulamul Munawwarah. Itu dikarang oleh seorang sosok yang alim yang bernama Abu Yazid Abdurrahman bin Muhammad As-Shaghir bin Amir Al-Akhdari. Al-Akhdari tersebut dinisbahkan kepada Al-Akhdar, nama suatu bukit di Aljazair. Dari pihak ayah, nasab beliau bersambung hingga salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas bin Mirdas bin Abi Amir As-Sulami. Sedangkan mengenai sejarah kelahiran dan kewafatan daripada Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah tentang tahun kelahiran daripada Al-Imam Al-Akhdari. Menurut sebagian ahli sejarah, beliau lahir di desa Bentios, Zab bagian barat Aljazair pada tahun 910 Hijriah atau sekitar tahun 1504 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 953 Hijriah bertepatan pada tahun 1546 Masehi. Pendapat yang lain mengatakan beliau lahir pada tahun 918 Hijriah atau bertepatan 1512 Masehi dan wafat pada tahun 953 Hijriah bertepatan pada tahun 1546 Masehi. Namun kalau melihat keterangan beliau sendiri dulu ya, pada akhir kitab karangan beliau, yaitu Nadham Sulamul Munawwarah yang
ada di depan kita atau yang sedang kita kaji, kalau kalian buka di bagian akhir, di akhir nadhom itu ada bunyi mana ya? Walibani ihda wa ishrina sanah. Walibani ihda wa ishrina sanah. Di situ diterangkan bahwasannya beliau selesai mengarang kitab matan ini, matan Nadhom Sulamul Munawwarah ini, itu di usia 21 tahun. Usia 21 tahun. Pada tahun berapa? Nah, itu ya. Pada tahun berapa? Usia 21 tahun dan selesainya kitab karya ini, yakni di situ dikatakan ada nadhom yang berbunyi min sanatin ihda wa arba'ina min ba'di tis'atin minal mi'ina. Min sanatin ihda wa arba'ina min ba'di tis'atin minal mi'ina, yakni bertepatan pada tahun 941 Hijriah. Dari keterangan ini maka dapat disimpulkan bahwa beliau lahir sekitar tahun 920 Hijriah. Karena di tahun 941 Hijriah usia beliau berapa tadi? 21 tahun. Maka secara otomatis tahun lahirnya yakni tahun 921 Hijriah. Beliau lahir dalam lingkungan keluarga yang berpegang teguh pada syarak, dan beliau membenci perbuatan yang menyalahi kitab dan sunnah. Bapak beliau merupakan seorang ulama yang mengarang hasyiah bagi kitab Sayyidil Jalil. Kakek beliau Syekh Muhammad bin Amir juga seorang ulama tasawuf. Beliau mengambil ilmu dari ayahnya beliau sendiri, yakni Muhammad As-Suwayyar, dan juga dari abang kandungnya sendiri, yakni Syekh Ahmad. Masya Allah, bapak ngalim, kakangi atau kakak kandungnya pun ngalim. Jadi adik menjadi adik, tidak tanda kutip seperti anak sekarang yang egois, yang gak mau belajar dengan bapaknya sendiri atau masnya sendiri. Beliau mengajarkan kepada kita berpikir objektif dan realis, dimana kalau sampeyan duwe bapak ngalim, duwe mbak atau duwe mas ngalim, ya sakjane entekno dhisik ilmune ning gone bapakmu, bapake sampean, dan juga ning gone kakak kandungnya sampean. Sebenarnya sudah cukup untuk belajar seperti itu. Namun kadangkala kita itu piye kalau belajar sama nopo? Bapake dhewe atau masih dhewe atau mbake dhewe. Kadang rasane piye ngono? Lebih sreg dan lebih enjoy, lebih luwes belajar sama orang lain. Nah, inilah Syekh Abdurrahman Al-Khandari mengajarkan kepada kita, kalau duwe bapak ngalim, duwe dulur ngalim, ya belajar tutuk bapake dhewe, ya belajar tutuk dulure dhewe. Pun saya lanjutkan di situ. Kemudian beliau belajar kepada para ulama lain dari daerah Zab, antara lain Syekh Sufi Abdurrahman bin Lakrun, Syekh Abu Thayyib, Syekh Abdul Hadi Al-Fatnasi. Kemudian beliau melanjutkan belajar ke Provinsi Konstantin Aljazair dan mengambil ilmu dari Syekh Umar bin Muhammad Al-Qumat Al-Ansori Al-Qusanti yang masyhur dikenal dengan nama Al-Wazan. Dalam usia muda beliau telah menguasai berbagai macam ilmu. Masya Allah, di usia beliau loh ya, di usia muda. Nah, kita yang muda ini menguasai apa? Pertanyaannya kan gitu. Mari kita jadikan renungan. Kemudian dalam usia muda itu beliau juga telah mengajarkan berbagai macam ilmu seperti ilmu falak, mantek, hisab, balaghah,
lughah, nahwu, tauhid, fikih, faraid dan tasawuf. Beliau menghabiskan masa beliau dalam mengajar dan menyebarkan ilmu, selain juga menekuni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sedikit tentang sosok daripada Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Sedangkan kitab-kitab karya beliau bisa kalian baca di web yang sudah saya sharekan. Itu. Sebenarnya ada dalam kitab-kitab yang lain yang lebih besar atau penjelas daripada Nadhum Sulamul Munawwarah. Kalau kalian mau belajar, ya silahkan, monggo mawon, kan gitu ya. Kemudian pada bagian terakhir, pada pertemuan kedua yang lalu, kalian juga saya suguhkan tentang sosok daripada ulama Indonesia yang begitu peduli kepada para penuntut ilmu di daerah Indonesia. Agar supaya ilmu tersebut menjadi mudah, beliau mencari sebuah solusi. Itu dilakukan oleh yang namanya Yai Bisri Mustafa. Beliau membuat sebuah keterangan, beliau membuat sebuah ilmu yang ilmu itu dapat menjadi dasar atau tataran dalam memahami Nadhum Sulamul Munawwarah. Namun yang aneh, ketawaduan beliau dalam dawuhnya, beliau berkata bahwa karya beliau ini belum bisa memuaskan semua mitra beliau, apalagi untuk tingkatan atau level yang mahir, muntahi. Tapi untuk bagi para pemula atau mubtadi, insya Allah beliau berusaha memberikan penjelasan secukupnya supaya tidak melebar dan nanti malah menjadikan bingung bagi para mubtadi atau pemula yang belajar ilmu ilmu mantek. Ini penjelasan Sulamul Munawwarah. Sebelum memulai atau masuk ke penerjemahan daripada Nadhum Sulamul Munawwarah, Kiai Bisri menceritakan tentang sejarah ilmu mantek sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kemudian di dalam penjelasan itu pula juga dijelaskan berkaitan dengan karakter buku yang dikarang oleh Yai Bisri Mustafa tentang matan Nadhum Sulamul Munawwarah. Di situ dikatakan karya beliau itu bukan sekedar terjemah. Buku ini bisa kalian konsumsi, bisa kalian beli di toko-toko terdekat, di toko-toko kitab, bukan toko roti atau toko bangunan kan ya. Di toko kitab, kalau ditambah beras di situ, ya cari ya, banyaklah toko kitab di situ. Saya tanya saja kitabnya Yai Bisri Mustafa, Nadhum Sulamul Munawwarah, hanya sebagai tambahan referensi untuk belajar. Kalau Samen memiliki kitab itu, Samen lihat. Kalau Samen lihat itu hanya sampulnya, karya itu terlihat kayak hanya sekedar terjemahan. Namun jika kalian buka satu persatu sampai akhir, isinya, bukan kertasnya ya, isinya, karya ini lebih cocok sebagai syarah atau penjelas atau bukan terjemah biasa. Kiai Bisri kalau melihat dari karya beliau ini, selain memaknani Nadhum Sulamul Munawwarah dalam bentuk Arab Pikun, beliau juga menjelaskannya, bahkan lengkap beserta contoh-contohnya. Bahkan contoh-contoh dari Kiai Bisri dalam karya beliau ini sangat khas, sangat kental sekali. Misalnya saat Kiai Bisri menjelaskan perihal qaul syarih, penjelasan yang menyampaikan seseorang pada tasawur, baik berupa definisi atau gambar. Beliau mencontohkan seorang anak yang disuruh oleh bapaknya membeli rondo royal.
membeli nopo istilah rondo royal. Anak tersebut kan pastinya belum familiar apa yang dimaksud dengan istilah nopo rondo royal. Akhirnya anak itu mencoba untuk berpikir, apa sih rondo royal itu? Namun karena tidak familiar dan belum mengenal dan belum tahu, akhirnya anak itu nopo tak bisa mengerti apa yang dimaksud oleh bapaknya, yang dimaksud nopo rondo royal. Akhirnya anak tersebut karena tidak tahu apa itu rondo royal, akhirnya tanya kepada bapaknya, "Bapak, rondo royal niku nopo?" Akhirnya bapaknya memberikan sebuah penjelas qaul syarih. Rondo royal yaiku tape dan ketela yang dibungkus dengan adonan-adonan roti atau terigu lalu digoreng. Penjelasan daripada bapak kepada anak tersebut. Penjelasan bapak ini, kata Kiai Bisri, adalah sebagai bentuk contoh daripada nopo qaul syarih. Karena dengannya anak tersebut yang asalnya tidak tahu dan dia tidak bisa menggambarkan bentuk daripada rondo royal dalam pikirannya atau tidak bisa bertasawur dalam bahasa manteknya, akhirnya nopo dia mulai paham karena ada penjelas yakni qaul syarih tadi. Itu diantara usaha Yai Bisri Mustafa, seorang ulama Indonesia, mencari solusi dan juga memberikan kemudahan bagi para pemula dalam memahami ilmu mantek. Kepeduliannya luar biasa. Itu sedikit tentang adanya sosok ulama Indonesia yang peduli, yang memberikan solusi dan juga berusaha memberikan penjelasan berkaitan dengan karya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, yakni Matan Sulamul Munarok yang menjadi pembahasan kita. Itu materi-materi yang kita pelajari pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan berikutnya nanti akan ada tambahan materi dan juga kita mulai maknani beberapa nadhom dalam muqaddimah matan nadhom Sulamul Munarok. Jadi persiapkan, tulis ulang. Nanti kalau ada videonya selanjutnya tinggal kalian maknani. Jangan sampai bolong, pesan saya jangan sampai bolong, maknani jangkep. Kalau bisa tulisannya kena diwaca dhewe. Ojo sampai kalian maknani nulis awake dhewe gak iso maca apa maning wong liya. Maka diniati nulis itu belajar ben tulisane dadi apik, bener lan kena diwaca. Itu saja untuk ulasan materi pertemuan kedua minggu lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.